Resistensi antimikroba merupakan tantangan besar di bidang kesehatan, termasuk di Indonesia. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional menyebabkan banyak bakteri menjadi kebal, sehingga pengobatan infeksi semakin sulit dilakukan. Resistensi antimikroba menunjukkan bahwa pendekatan lama tidak lagi cukup. Karena itu, penelitian antibiotik mulai kembali ke sumber alaminya. Tanah gambut menjadi salah satu ekosistem dengan tekanan lingkungan yang tinggi. Kondisi ini memaksa mikroorganisme beradaptasi secara ekstrim. Lingkungan yang asam, minim oksigen, membentuk mikroba dengan metabolisme yang unik. Adaptasi ini seringkali menghasilkan senyawa bioaktif, termasuk dengan aktivitas antimikroba. Setiap sampel diambil dengan pertimbangan ilmiah tertentu. Lalu, tanah gambut seperti apa yang dianggap paling potensial? Tapi kita mencari tanah gambut yang benar-benar tanahnya itu belum terjamah, belum pernah ditanami tanaman-tanaman, belum pernah dipakai buat sawah, sama intinya belum pernah terjamah kayak gitulah tanah gambutnya. Jadi untuk tingkat pertumbuhan mikroorganisme yang beraneka ragam kayaknya lebih berpotensi. Kebetulan kita pengen gitu nyoba metode yang mereka lakukan di daerah sana, kita implementasikan di daerah kita dengan potensi tanah gambut yang beraneka ragam kayak gitu. Sebagian besar mikroorganisme lingkungan tidak dapat dikultur menggunakan metode konvensional di laboratorium saja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu mereplikasi kondisi alami habitatnya. Penelitian ini sebenarnya mengedepankan terkait penemuan antibiotik baru yang saat ini mungkin sekitar 30 tahun yang lalu ditemukan antibiotik. Akan tapi ada gap yang cukup panjang, sedangkan tantangan kita saat ini yaitu resistensi antibiotik yang semakin tinggi, sedangkan penemuan antibiotik baru semakin rendah. Jadi begini Bapak Ibu semua, tantangan dan masalah ini perlu kita selesaikan dengan adanya penemuan antibiotik baru, dan kami berusaha menjadi pionir, yaitu Stikes ISWI yang bekerja sama dengan mitra yaitu PT Nanotech Indonesia, kemudian dibantu juga dengan mitra kampus yaitu Universitas Mandiri dari Subang, Jawa Barat. Kami mencoba melakukan pendekatan baru yaitu penemuan menggunakan isolation chip atau iChip kita singkat, sebuah teknologi yang mungkin baru di Indonesia dan di beberapa negara di dunia. Teknologi ini cukup simple. Kami melakukan isolasi di tanah atau yang disebut dengan in situ cultivation, yang mungkin banyak peneliti melakukan isolasi di lab, tapi kami melakukan pembaharuan atau disruption yang lain, yaitu melakukan isolasi langsung di tanah. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena isolasi yang dilakukan di laboratorium tidak bisa menjaring atau menangkap atau mengisolasi bakteri-bakteri yang susah hidup di lingkungan lab. Kami berusaha mengambil bakteri yang susah tersebut. Dari data penelitian sebelumnya itu 99% bakteri yang ada di dunia ini belum bisa terisolasi. Kami melakukan isolasi di tanah secara in situ, kemudian menumbuhkannya. Setelah tumbuh kita kultur kembali dan kita bawa di lab. Nah, hasil dari penelitian ini harapannya bisa menemukan sesuatu yang baru atau antibiotik yang baru yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang memang susah hidup di lingkungan laboratorium. Nah, kemudian ada hal yang cukup fundamental dari penelitian kami, yaitu kami melakukan pendekatan komputasi dalam setiap proses penelitiannya. Harapannya apa? Ada dua tantangan dalam proses penelitian penemuan obat baru. Yang pertama,
pertama waktu, kemudian yang kedua biaya. Kami ingin memangkas dua hal tersebut. Untuk waktu, dengan adanya pendekatan in silico atau komputasi, kami mempercepat proses waktunya dengan adanya prediksi dari beberapa tahapan. Misalnya begini, untuk penentuan beberapa isolat, kami mengisolasi sekitar 10. Nah, kami melakukan prediksi dari 10 isolat mana yang sekiranya paling aktif. Kemudian kita ambil 2 isolat yang paling aktif. Setelah itu kami proses pada proses pengujian-pengujian, baik itu in vitro atau in vivo. Nah, dengan metode komputasi kami bisa memangkas dari pengujian-pengujian yang sebegitu banyak menjadi lebih sedikit dan lebih terarah kepada sampel-sampel atau isolat yang sekiranya punya efek yang terbaik begitu. Kemudian yang kedua, selain waktu, kami juga memangkas biaya. Yang harusnya kami melakukan pengujian 10 isolat, kami melakukan pengujian sebanyak 2 isolat saja. Kombinasi pendekatan isolasi in situ dan analisis komputasi memang mempersempit pencarian mikroba potensial. Namun, dari ratusan isolat yang diperoleh, hanya 2 isolat yang menunjukkan aktivitas dan karakter visual yang konsisten. Dan itu saya udah melakukan pemisahan bakteri, itu udah melakukan perulangan sekitar 3-4 kali. Jadi ada bakterinya tuh bakteri merah sama bakteri putih. Nah, si bakteri putih itu dia morfologi dan karakteristiknya tuh berbeda gitu loh sama yang si merah. Jadi kita panggil aja lah dia si merah sama si putih ya. Nah, jadi si putih itu dia itu lebih creamy teksturnya, sedangkan si merah itu dia lebih thick dan juga lebih lengket gitu loh pas waktu kita mau penanaman bakteri. Nah, penanaman bakterinya ini pun kenapa jadi susah, karena kita tuh masih belum tahu bakteri yang kita teliti ini termasuk bakteri yang menyebabkan penyakit atau bakteri patogen atau enggak. Makanya perlu dilakukan pengulangan secara terus-menerus. Oleh karena itu, penelitian ini pun juga tujuannya itu buat cari tahu bakteri yang kita lihat ini sebenarnya dia itu sifatnya bisa menghasilkan suatu antibiotik baru atau enggak. Nah, arahnya tuh ke arah sana sih, supaya resistensi antibiotik yang kita hadapi ini bisa mendapatkan solusi baru lah. Nah, dari 2 isolat yang udah ditemuin ini, nanti selanjutnya kami itu bakalan nguji beberapa lanjutan gitu, ada uji lanjutannya. Terus dari si bakteri ini nanti akan dilanjutin tuh buat ngecek satu, pengecekan gram bakterinya, dia ini termasuk gram bakteri positif atau gram bakteri negatif. Kemudian yang kedua, itu kita bakalan ngelakuin uji morfologi buat ngelihat si sel dan koloni ini, uji morfologinya itu seperti apa. Terus yang ketiga, kita tuh ngecek 16S RNA-nya buat ngecek dia ini termasuk spesies apa. Terus yang selanjutnya kita bakalan ngecek analisis data bioformatiknya, sama yang terakhir kita bakalan ngecek data enzim, uji enzim 8 dari si bakteri ini. Baik, penelitian tahun pertama telah kami lewati. Sekarang saatnya kami lanjut pada tahap penelitian yang kedua, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang telah mendanai program hibah ini yang dilaksanakan pada tahun 2025 sampai ke 2026 yang akan kami lewati. Tentu penelitian ini merupakan penelitian tahap awal di tahun 2025 dan harus kami lanjutkan di tahun 2026. Kenapa hal itu penting? Karena dari berbagai hal yang telah kami lakukan, kami menemukan banyak potensi yang harus dibuktikan evidensinya di tahun 2026. Beberapa temuan yang telah kami lakukan yaitu yang cukup fundamental dan penting. Yang pertama terkait penemuan senyawa yang memiliki struktur secara spesifik berkaitan dengan siklik peptida, yaitu senyawa yang memang di beberapa riset sebelumnya berkaitan dengan isolasi bakteri menggunakan iChip. Jadi teknologi ini bukan teknologi yang baru, tapi beberapa tahun sebelumnya telah dilakukan riset yang serupa di beberapa negara. Memang di Indonesia ini yang pertama kali, tapi memang teknologi ini walaupun sudah dilakukan,
kami melakukan beberapa adaptasi dan pengembangan inovasi terkait dengan beberapa spesifikasi dari perangkat iChip-nya. Nah, senyawa yang kami temukan memiliki kesamaan dengan seratomolide A, yaitu metabolit sekunder yang dihasilkan oleh salah satu bakteri. Kemudian kalau dilihat dari struktur senyawanya, seratomolide A, kemudian senyawa yang kami temukan dari isolat berwarna merah memiliki kesamaan struktur dengan Teuxobactin, Clovibactin yang diisolasi menggunakan iChip juga gitu. Nah, kami berharap senyawa yang kami temukan dengan identifikasi beberapa atau menggunakan beberapa instrumen dapat dibuktikan secara in vivo, in vitro, bahkan kami memiliki roadmap yang sangat panjang sampai 2031 sampai ke pembuktian uji klinis. Bahkan kami berharap apabila uji klinisnya berhasil, ini bisa kami daftarkan ke FDA atau ke BPOM untuk menjadi senyawa unggulan yang berasal dari tanah gambut asli Kalimantan. Hasil temuan biologis menjadi dasar penting dalam penelitian. Namun, pengambilan keputusan lanjutan memerlukan penilaian yang lebih menyeluruh. Pendekatan farmakoekonomi diperlukan untuk menilai visibilitas dan relevansi penelitian terhadap pengembangan berikutnya. Visibility study sangat penting karena senyawa potensial bisa menjadi obat yang layak untuk dikembangkan. Dalam riset antibiotik, visibility study akan membantu bahwa senyawa efektif secara ilmiah, aman dikembangkan, realistis secara biaya, serta berpeluang besar untuk dipasarkan. Kami akan menilai antibiotik yang berasal dari tanah gambut khas Kalimantan ini ternyata benar-benar dibutuhkan untuk menjawab terkait masalah resistensi antibiotik, serta memiliki peluang pasar dan dapat dikembangkan secara ilmiah dan teknologi. Industri akan mencari kandidat antibiotik yang kuat, di mana efektif terhadap bakteri resisten, memiliki mekanisme kerja yang baru, aman berdasarkan data awal, serta mudah diformulasikan sehingga nanti senyawanya akan mudah untuk diproduksi. Yang pertama, memiliki data preklinik yang konsisten. Turun-temurun, penelitian terus dilakukan secara berlanjut dari mulai menggunakan sampel sehingga menemukan senyawa antibiotik yang baru. Dan juga menunjukkan keunggulan dibandingkan antibiotik mungkin yang sudah beredar saat ini, sehingga industri merasa lebih yakin bahwasanya senyawa baru ini memang dapat digunakan untuk penemuan antibiotik baru. Selain itu juga dapat dilengkapi dengan data-data analisis farmakoekonomi awal seperti potensial cost effectiveness terhadap beban biaya, cost utility, cost benefit, atau berbagai macam studi lain yang berhubungan dengan farmakoekonomi, sehingga dapat dipastikan dengan biaya yang lebih kecil, senyawa baru ini dapat digunakan sebagai antibiotik yang baru. Kalau tadi contohnya antibiotik, dia harus aman, ya, harus aman. Jadi ketika diuji pada binatang percobaan terlebih dahulu, dia aman. Jadi bagaimana kita melihat keamanannya? Keamanannya kita lihat seberapa dosis efektifnya itu berapa dan dosis toksiknya berapa, ya. Itu jaraknya harus jauh sekali, ya. Nah, baru bisa nanti lolos untuk diujikan pada manusia, ya. Nah, untuk uji pada manusia, untuk terutama kalau antibiotik, untuk efektifnya tentunya untuk pada pasien, kan. Tapi kalau mencari pasien yang betul-betul terinfeksi dengan
mikrobial yang kita kan itu juga tidak etis kita membuat manusia infeksi dulu kan tidak etis ya, nggak boleh. Jadi terutama di situ adalah harus dia itu aman dipakai untuk uji klinis pada manusia. Ya. Nah kemudian dari situ akan dilihat diambil darahnya. Kadar optimumnya itu kapan? Namanya ada T,5 ya. Nah bisa nanti penggunaannya juga ada hubungannya apakah sehari sekali, apakah sehari 2 kali, apakah nanti 3 kali sehari ya. Karena ada obat-obat itu juga nanti akan yang mudah terserap, kemudian ada yang mudah tereliminasi, ada yang tidak mudah tereliminasi ya. Jadi dari hasil uji klinik tadi menentukan penggunaan dari obat antibiotik tadi untuk apa ya. Dan tentunya persyaratan pasien yang uji itu juga harus dalam kondisi sehat, kemudian juga dalam status yang sama semuanya, karantina semuanya, tidak boleh yang satu olahraga yang lain tidak ya. Jadi efeknya nanti tercatat akan sesuai dengan ya. Dan biasanya juga dicatat etnisnya dari etnis mana. Purwarupa iChip membantu kami mengakses isolat mikroba unik dan mempercepat seleksi kandidat bioantibiotik. Kolaborasi ini memperkuat kesiapan skala pilot menuju produk biofarmasi nasional. PT Nanotech Indonesia Global Tbk siap untuk berkolaborasi pada penelitian tahap 2 di tahun 2026. Bersama Hili Riset, kita berdampak untuk Indonesia lebih baik. Setelah kandidat antibiotik teridentifikasi dari iChip CBDT, tahap berikutnya adalah memastikan kandidat itu benar-benar siap dikembangkan. Di tahun kedua, Universitas Mandiri Subang akan fokus pada karakterisasi material, mulai dari pemurnian, konfirmasi struktur, hingga evaluasi stabilitas dan kelarutan, agar kandidat terpilih punya dasar ilmiah yang kuat untuk masuk tahap uji lanjutan. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do.